warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring seperti ini, yang berbeda seperti dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, saya ingin menanyakan kabarnya anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Apakah sehat-sehat ya? Iya, Pak. Sehat, Pak. Dimas. Iya, Kuang. Sehat, Ji. Oke, karena semuanya sudah bisa bergabung di pembelajaran daring kali ini, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya adalah saya ingin mengecek kehadiran daripada anak-anakku sekalian. Jadi, jika Bapak menyebutkan nama dari anak-anakku, silahkan menyampaikan bahwa hadir ya, supaya bisa Bapak cek bahwa anak-anakku berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Oke, yang pertama, Andiaya Hidayanti. Hadir, Pak. Hadir. Oke, selanjutnya Nur Ismai Kawahyuni. Hadir, Hadir. Pak. Selanjutnya Sri Muniati. Hadir, Pak. Sri Muniati. Hadir, Pak. Oke. Sri Muniati hadir. Selanjutnya Bula Rahman. Hadir, Pak. Asbila Rahman. Ya, hadir. Hadir, Pak. Selanjutnya, Hadir. Andi Dimas Febriawal. Hadir, Pak. Hadir. Selanjutnya, Nur Fikra Mutmainah. Hadir, Pak. Baik, hadir. Selanjutnya, Samsiar. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Iya, Ya, Pak. baik. Hadir. Alhamdulillah bahwa anak-anakku semua hadir lengkap ya pada hari ini. Pada pembelajaran kali ini, anak-anakku hadir semua. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini, tentu ada tujuan yang kemudian anak-anakku harus ketahui bahwa pembelajaran hari ini itu bertujuan agar siswa atau anak-anakku ini dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam sekolah dengan baik. Ya. Mohon maaf karena
terganggu oleh jaringan. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anakku atau siswa dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku di kehidupan sehari-hari di sekolah dengan baik. Yang kedua adalah anak-anakku dapat mensimulasikan kegiatan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar. Karena tidak hanya mengetahui, tetapi perlu ada penerapan atau mensimulasikan. Itulah kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada dua ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk tema kegiatan kita pada hari ini itu bermain di lingkunganku dengan subtema bermain di lingkungan sekolah. Untuk muatan materinya itu PPKN ya, PPKN yang mana sudah terpadu untuk ini, untuk pembelajaran pada hari ini itu PPKN terpadu. Oke. Kita masuk pada pembelajaran intinya. Oke. Sebelumnya Bapak sudah bagikan melalui grup WhatsApp materi ataupun media pembelajarannya. Dalam hal ini PowerPoint yang sudah Bapak siapkan, yang sudah Bapak bagikan melalui grup WhatsApp-nya. Mungkin bisa diperhatikan, nanti Bapak tampilkan. Oke. Jadi untuk hari ini, pembelajaran hari ini itu bermain di lingkunganku dengan subtemanya itu bermain di lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya di media pembelajaran yang telah Bapak bagikan itu terdapat pada halaman kedua itu terdapat gambar yang mana menampilkan beberapa orang anak. Ya, beberapa orang anak. Di sana Bapak sudah sediakan dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah apa yang dilakukan Beni bersama dengan teman-temannya? Untuk anak-anakku, Beni adalah orang yang bermain gasing ya, yang di tengah. Jadi ada yang tahu apa yang dilakukan Beni sebenarnya dengan teman-temannya ini? Ya silahkan. Kalau ada yang Bermain, tahu silahkan Pak. dijawab ya. Bermain. Ya, betul sekali ya Rahman bahwa si anak ini, si Beni itu sedang bermain dengan teman-temannya. Dia bermain gasing dan teman-temannya yang lain ada yang sedang membaca buku, sedang istirahat minum dan yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Pernahkah kamu atau anak-anakku melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Beni? Pernah, Pak. Ya, pernah ya. Saya kira anak-anakku senang sekali bermain, senang sekali berinteraksi dengan teman-temannya, bermain gasing, membaca buku. Ya, saya kira anak-anakku pernah melakukannya ya. Oke, selanjutnya slide selanjutnya.
masuk kepada wilayah tata tertib. Pertanyaan pertama yang apa sih sebenarnya pengertian? Mungkin dari anak sebenarnya itu tata tertib lebih jauh ya. Oke. Ada yang ingin sebelum Bapak tunjuk, saya ingin bertanya kepada anakku. Siapa barangkali ada yang bisa menjelaskan bahwa apa itu tata tertib? Ada? Saya. Ya, silahkan. Tata tertib itu menurut saya, Pak, adalah aturan yang harus ditaati. Ya, baik. Ya, satu jawaban dari tata tertib adalah aturan yang harus ditaati. Ya, masih ada? Oke, jika tidak ada, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, inilah jawaban daripada pertanyaan yang sebelumnya. Tata tertib adalah segala peraturan yang sifatnya wajib atau harus ditaati ataupun dilaksanakan. Jadi untuk tata tertib baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sehari-harinya anak-anakku itu sifatnya wajib, harus ditaati oleh anak-anakku, harus dilaksanakan, harus diindahkan ya. Jadi jika ada mungkin tertempel di lingkungannya anak-anakku, ada aturan-aturan yang silahkan dilaksanakan. Yang mana untuk tata tertib ini ya sifatnya wajib, jadi harus dilaksanakan. Oke, slide selanjutnya. Oke, tadi sebelumnya kita sudah paham ya bahwa tata tertib itu adalah aturan yang harus ditaati. Sifatnya wajib. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa pengertian daripada tata tertib di sekolah? Untuk tata tertib di sekolah adalah peraturan yang wajib untuk dipatuhi. Peraturan yang wajib untuk dipatuhi atau dilaksanakan oleh siswa. Nah, dalam hal ini berarti menunjukkan statusnya anak-anakku yakni sebagai siswa. Berarti anak-anakku harus melaksanakan ataupun mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Jika peraturan itu ditujukan untuk anak-anakku sebagai siswa. Ataupun ada juga tata tertib yang mengatur pihak-pihak lain, misalnya kepala sekolah kah, guru kah, ya. Ada tata tertibnya masing-masing. Jika tata tertibnya ditujukan untuk siswaku, ya silahkan ditaati sebagai siswa. Oke, selanjutnya untuk slide selanjutnya. Oke. Apa sih sebenarnya pentingnya kita menaati tata tertib di sekolah? Kenapa kita harus menaati tata tertib? Kenapa anak-anakku harus melaksanakan tata tertib? Oke. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan disiplin. Jadi ada tujuan daripada tata tertib itu adalah untuk disiplinnya anak-anakku. Tata tertib di sekolah dilaksanakan juga tidak serta-merta terjadi ya, tidak serta-merta dibuat, tetapi ada landasannya bahwa ini didasarkan pada kurikulum. Jadi ada penjaminan mutu, peningkatan mutunya daripada anak-anakku di dunia pendidikan.
Jadi anak-anakku tidak hanya peningkatan mutunya itu di dalam kelas dalam hal pembelajaran, tetapi ada juga peningkatan mutunya melalui pendisiplinan, melalui tata tertib. Oke, itu tadi secara umum. Kalau secara khusus, ada tata tertib yang mengatur pihak-pihak yang lain, seperti kepala sekolah, untuk menciptakan suasana kerja yang menggairah bagi seluruh warga sekolah. Misalnya guru, siswa. Itu adalah tata tertibnya untuk wilayah kepala sekolah. Untuk selanjutnya adalah guru. Dapat melaksanakan proses pembelajaran itu secara maksimal, media-media atau sumber-sumber belajar yang ada di sekolah. Ya, selanjutnya kerjasama yang baik antara siswa dan guru, antara siswa dengan sekolah, antara siswa dengan elemen-elemen yang lainnya, antara siswa dengan sekolah atau antara siswa dengan orang tua siswa. Nah, itu tujuan tata tertib yang secara khusus. Oke, selanjutnya apa yang dimiliki oleh siswa? Apa sebenarnya pentingnya seorang siswa ini menaati tata tertib? Ini dijelaskan di poin yang D, yakni agar siswa mempunyai kepribadian yang tangguh, disiplin, dan mandiri. Nah, ini yang akan didapatkan oleh anak-anakku jika menaati tata tertib. Anak-anakku akan disiplin, tangguh, mandiri, serta memiliki rasa hormat di sekolah ya. Tata tertib ini biasanya berlaku di sekolah. Oke, slide selanjutnya adalah menyimak video. Jadi Bapak telah menyiapkan juga mencari beberapa sumber yang berkaitan tentang pembelajaran kita pada hari ini, yakni tata tertib ya. Ya, silahkan mungkin bisa ditampilkan videonya. Sekolahku tercinta yang kami banggakan, tempat
ditampilkan sebelumnya. Mungkin Bapak ingin pantik ya, Bapak ingin memberikan sebuah pertanyaan yang mana berkaitan dengan videonya. Ya, jadi pertanyaan Bapak adalah, dapatkah anak-anakku menyebutkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di video tersebut? Jadi apa-apa saja pelanggaran tata tertib yang terjadi di video tersebut. Silakan jika ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Saya, Pak. Ya, silakan dia ya. Memakai make up yang berlebihan. Oke. Ya, jadi ada pendapat dia bahwa pendapat dari temannya bahwa memakai make up berlebihan itu melanggar tata tertib ya. Ya, betul ya, karena memakai make up berlebihan itu kiranya dapat mengganggu proses pembelajaran. Misalnya jika berkeringat, seluntur, ya, itu bisa mengganggu proses pembelajaran. Oleh karena itu diatur dalam tata tertib agar memperlancar pembelajaran kita. Jadi tata tertib ini tidak serta-merta dibuat ya, tentu ada dasar pemikirannya, dasar pembuatannya. Ya. Oke, selanjutnya masih ada? Masih ada yang ingin menjawab apa-apa saja pelanggaran yang terjadi di perkelahian di sekolah, Pak. ya. Ya, Perkelahian di sekolah bersama teman. ya. Satu lagi pendapat yang diberikan oleh teman kita ya, Samsiar, bahwa perkelahian antar teman di sekolah ya sudah barang tentu, sudah pasti ya, anak-anakku itu tidak boleh saling bertengkar antar teman, karena kita ini sesama manusia itu seharusnya hidup berdampingan. Jadi kalau teman-temanku itu saling bertengkar atau tidak saling suka, itu merusak pergaulan, interaksinya terhambat, tentu berdampak pada pembelajaran juga. Oke, mungkin itu ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan bahwa tata tertib ini, tata tertib yang dijelaskan sebelumnya, dijelaskan juga dalam video itu sebenarnya memiliki manfaat, memiliki hubungan yang mana berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dilarang berkelahi, tidak boleh datang terlambat, itu berkaitan dengan kedisiplinan kita. Bagaimana kita mengatur waktu sebelum berangkat sekolah misalnya, sebelum kita berangkat sekolah, bagaimana persiapannya anak-anakku, itu semuanya bagian daripada dampak dari tata tertib. Itu misalnya anak-anakku diharuskan datang lebih awal, dilarang terlambat, itu semua dampak daripada tata tertib. Misalnya pendisiplinannya anak-anakku. Oke, selanjutnya adalah siswa anak-anakku ini
Oke, selanjutnya adalah eh, selanjutnya adalah kesimpulan ataupun ada yang ingin sebelum masuk kepada kesimpulan, saya ingin bertanya kepada anak-anakku bahwa adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari pemeliharaan kita dari awal sampai pada saat ini, ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan mengenai tata tertib ya untuk pemeliharaan kita pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Oke. Ada? Tidak, Pak. Oke, jika tidak ada, saya ingin menunjuk salah satu daripada anak-anakku memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mulai daripada pengertian tata tertib, manfaatnya, mengapa tata tertib itu penting, apa saja contohnya. Ya mungkin ya bisa anak-anakku ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Atau ditunjuk? Ya. Oke, Sri Mulyati bisa menyimpulkan pemeliharaan kita pada hari ini? Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai tata tertib sekolah. Tata tertib adalah berupa aturan-aturan yang wajib ditaati oleh setiap masyarakat di lingkungan sekolah. Selanjutnya, pelanggaran-pelanggaran. Siswa juga ya? Oh. Ya, Pak. Ya, lanjut. Selanjutnya, contoh tata tertib di sekolah, yaitu menggunakan seragam sekolah, datang pada tepat waktu. Kemudian pelanggarannya contohnya yaitu mengecat rambut, dan menggunakan make up yang berlebihan. Gitu, Pak. Ya. Nah, baik ya. Sebuah kesimpulan yang lengkap daripada anak-anakku. Mungkin kita bisa beri aplaus kalau di kelas kita mungkin sangat-sangat meriah ya. Ya. Ini sebuah kesimpulan yang bagus dari teman kita, Sri Mulyati. Ya, sudah cukup lengkap ya, mulai daripada pengertian, contoh pentingnya daripada tata tertib. Ya, ini tadi dijelaskan bahwa tata tertib itu ditujukan kepada siswa. Ya, ini itu ya kesimpulan kita sudah cukup jelas penjelasan daripada Sri Mulyati mengenai pemeliharaan kita pada hari ini. Dan contoh-contohnya juga. Oke, selanjutnya adalah tugas daripada anak-anakku. Jadi setelah pembelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas ya. Mungkin bisa ditampilkan. Nanti anak-anakku jawab di sebuah kertas, kemudian dikirimkan ke grup ya. Grup nanti Bapak cek, periksa satu-satu.
dan menunjukkan, nanti Bapak sampaikan hasilnya, ya, hasil daripada tugasnya. Untuk yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tata tertib di sekolah. Yang kedua, apa yang terjadi jika tidak ada tata tertib di sekolah. Apa dampaknya jika tidak ada tata tertib. Yang ketiga, apakah dengan memakai seragam sekolah yang baik dan benar dalam termasuk dalam tata tertib di sekolah. Nah, ada 3 soal yang kemudian Bapak berikan, nanti dijawab oleh anak-anakku dalam sebuah kertas, kemudian dikirim di grup, ya. Nanti Bapak periksa satu-satu. Oke. Jika masih ada pertanyaan, saya persilahkan kepada anak-anakku, apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, mari kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini itu dapat bermanfaat untuk anakku, untuk Bapak juga sendiri, untuk masyarakat yang lebih luas, baik bangsa dan negara. Oke, semoga anak-anakku tetap sehat ya, sehingga kita masih dapat bertemu melalui pembelajaran daring berikutnya. Semoga kemudian corona ini juga reda, sehingga kita dapat bertatap muka ya di kelas. Oke, sebelum menutup pembelajaran, saya ingin menunjuk satu orang untuk membaca doa. Ya, silahkan pimpin temannya untuk membaca doa. Ya, silahkan Nur Fikra Mutmainah pimpin temannya untuk membacakan doa ya. Doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Ketua kelasnya Nur Fikra sudah mungkin Bapak mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.